Nama saya Dwi Lisnawati, NIM 2038020, Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Romika Rahayu MPD. Satu, alam pikiran manusia dan perkembangannya. A. Sifat unik manusia. Dalam konteks inilah manusia dibentuk menjadi manusia yang berbudaya. Ia dibentuk dan dididik menurut kebiasaan setempatnya atau pada tradisi yang ada di daerahnya. Dalam sejarah peradaban manusia, mulai dari tingkat primitif sampai modern, manusia juga mengalami perkembangan. Perkembangan itu berawal dan menuju suatu bentuk atau pola kebiasaan yang lebih manusiawi. Bila dahulu manusia tidak berpakaian, pada zaman ini manusia sudah menggunakan berbagai jenis pakaian. Dalam salah satu Al-Quran yang disebutkan bahwa sungguh kami telah menciptakan insan atau manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dalam proses penciptaan dan kehidupan, manusia diciptakan dan terikat dengan hukum-hukum keteraturan yang didesain sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain sebagai ciptaan Tuhan, manusia juga merupakan makhluk yang bersifat organis, tunduk pada hukum kehidupan atau biologis yang melengkapi keberadaan benda yang bersifat anorganis yang tunduk pada hukum alam. Perkembangan ini dilihat oleh Van Persens sebagai sebuah pergeseran kebudayaan dalam bukunya yang berjudul Strategi Kebudayaan. Ia berbicara tentang perkembangan kebudayaan, bahwasannya perkembangan kebudayaan manusia dipengaruhi oleh cara pikir manusia atau alam pikiran manusia. Alam pikiran manusia itu yang membentuk suatu kebudayaan yang baru, merupakan pergeseran dari yang lama. Suwandi 2011 mengemukakan bahwa secara manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki perilaku kehidupan yang sama, antara lain daya gerak, naluri mempertahankan diri, serta mengembangkan keturunannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna dibandingkan tumbuhan dan hewan memiliki ciri-ciri kehidupan yang lebih tinggi daripada hewan dan tumbuhan. Organ dan sistem gerak manusia juga lebih bebas daripada tumbuhan. Tetapi bagi sebagian hewan memiliki kemampuan sistem gerak yang melebihi kemampuan alami manusia, sehingga manusia membuat dan menggunakan alat untuk meningkatkan daya gerak yang dapat. B. Hakikat manusia dan keingintahuannya. Manusia dilahirkan ke bumi dengan berbagai potensi yang berbeda-beda, yaitu untuk menjadi baik dan buruk. Dan hidup berarti suatu upaya untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan atau mengontrol suatu masalah. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dalam perjalanan hidupnya, manusia mempertanyakan tentang asal-usul dalam alam semesta dan asal-usul keberadaan dirinya sendiri. Terdapat dua aliran pokok filsafat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu evolusionisme dan kreasionisme. Dalam hubungannya dengan alam, manusia dengan keingintahuannya membuat dua tingkatan peradaban. Pertama, pada saat manusia masih sangat bergantung pada pemberian alam dalam hal makanan, dengan jalan meramu dan berburu untuk memperoleh sayuran dan daging sebagai makanan sehingga manusia disebut sebagai natural man. Kedua, manusia dengan keingintahuannya mampu mengolah alam dan menghasilkan apa yang dibutuhkannya, seperti bercocok tanam dan beternak. Butler 1968 mengatakan bahwa menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya alam semesta ada dengan sendirinya berkembang dari alam itu sendiri, tanpa pencipta. Penganut aliran ini antara lain Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Konosuke Matsushita. Sebaliknya, filsafat kreasionisme menyatakan bahwa asal-usul manusia sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu kreatif atau personality. Kondisi otak manusia sedemikian rupa untuk memiliki ketajaman perlu terus-menerus dilatih berpikir. Kondisi ini membuat manusia memiliki sifat ingin tahu. Keingintahuan manusia mengenai
menimbulkan perasaan kurang puas jika ada hal yang tidak terjawab. Dalam hubungannya dengan alam, manusia dengan keingintahuannya membuat dua tingkatan peradaban. Pertama, pada saat manusia masih sangat bergantung pada pemberian alam dalam hal makanan dengan jalan meramu dan bertemu untuk memperoleh sayuran dan daging sebagai makanan sehingga manusia disebut sebagai natural man. Terhadap dirinya sendiri, keingintahuan manusia menyadari bahwa dirinya terdiri atas dua unsur yaitu jasmani dan rohani. Roh terdapat dalam tubuh manusia. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman dan pengertian tentang mimpi dan wafatnya seorang manusia. Roh dikatakan abadi meski telah meninggalkan tubuh, tetapi tubuh akan membusuk begitu roh keluar meninggalkan tubuh tersebut. Proses terhadap tubuh manusia yang telah mati seperti penguburan dan kremasi, pembakaran mayat, ataupun prosesi yang lain menunjukkan bahwa manusia memiliki pola peradaban yang tinggi dibanding dengan makhluk yang lain. C. Rasa ingin tahu dan mitos. Rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam. Rasa ingin tahu senantiasa akan memotivasi diri untuk terus mencari dan mengetahui hal-hal sehingga akan memperbanyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan belajar. Rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Hal ini berkaitan dengan kewajiban terhadap diri sendiri dan alam lingkungan. Mitos dipercayai keberadaannya karena beberapa faktor. Pertama, keterbatasan manusia dalam hal pengetahuan. Manusia pada zaman tertentu mengalami keterbatasan pengetahuan. Belum banyak yang diketahui. Pengetahuan diperoleh dari orang kemudian diceritakan lagi kepada orang lainnya, baik pengetahuan tersebut sudah benar atau tidak. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan karena jika tidak benar maka akan dikalahkan setelah adanya keberadaan dan membuat pengetahuan seorang bertambah. Kedua, keterbatasan penalaran manusia. Hal yang menarik sangat banyak di dunia ini, tetapi seringkali karena rasa ingin tahu yang rendah, menyebabkan mereka melewatkan hal-hal yang menarik tersebut untuk dipelajari. Dengan adanya rasa ingin tahu, dapat mengatasi rasa bosan untuk belajar. Jika jiwa dipenuhi dengan rasa ingin tahu akan sesuatu hal, maka mereka dengan sukarela dan antusias akan mempelajarinya, sehingga menjadikan rasa ingin tahu dalam diri perlu dibangun dan dikembangkan. Dapat disimpulkan bahwa rasa ingin tahu adalah suatu rasa atau kehendak yang ada dalam diri manusia yang mendorong atau memotivasi manusia tersebut untuk berkeinginan mengetahui hal-hal yang baru, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Mitos juga bisa dibangkitkan seorang tokoh dengan terbentuknya suatu daerah. Terlepas dari tokoh tersebut pernah ada atau tidak, namun dihubungkan dengan kejadian suatu daerah sebagai bukti pembenaran. Misalnya tokoh Sangkuriang dengan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Jadi mitos ini dapat diterima oleh masyarakat pada masa itu karena satu, keterbatasan pengetahuan yang disebabkan karena terbatasnya ingin baik langsung maupun dengan alat. 2. Keterbatasan penalaran. 3. Hasrat ingin tahunya terpenuhi. D. Makhluk berperasaan dan rasional. Perasaan adalah fungsi jiwa untuk mempertimbangkan dan mengukur suatu menurut rasa senang dan tidak senang. Dalam praktiknya, perasaan seseorang diketahui dari pernyataan atau raut wajahnya, dan juga dari gerakan mata sehingga orang lain tahu apakah seseorang senang hati atau tidak, berbohong atau tidak. Pada umumnya, orang dibedakan atas perasaan rendah dan luhur. Perasaan rendah sifatnya biologis yang dimiliki binatang sehingga ada kesan hewani. Perasaan demikian mencakup rasa lapar dan rasa seksual. Perasaan luhur sifatnya rohani yang hanya dimiliki oleh manusia sehingga ada kesan manusiawi. Walaupun manusia perlu memenuhi kebutuhan primer terus meningkat, namun manusia memiliki rasa tanggung jawab demi kelestarian hidupnya. Rasional adalah menerima sesuatu atas dasar kebenaran menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Menurut pikiran yang sehat,
cocok dengan akal. Paham tersebut bersumber pada akal manusia yang dapat meletakkan hubungan-hubungan dari apa yang telah dan apa yang sedang dihadapi. Perkembangan fisik manusia. Perkembangan tubuh manusia adalah pertumbuhan menuju kedewasaan. Prosesnya dimulai dengan pembuahan, di mana sel telur yang dilepaskan dari ovarium wanita ditembus oleh sel sperma dari pria. Zigot yang dihasilkan berkembang, mitosis dan diferensial sel, dan embrio yang dihasilkan kemudian ditanamkan di rahim, di mana embrio terus berkembang, tahap janin hingga lahir. Pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya setelah lahir dan mencakup perkembangan fisik dan psikologis yang dibangun oleh faktor genetik, lingkungan, dan lainnya. 1. Masa balita. Bayi yang semula hanya bisa tidur telentang kemudian dapat melakukan gerakan hingga mampu tengkurap, merangkak, merambat, kemudian berjalan hingga berlari. 2. Masa anak-anak. Tahapan berikutnya, proses pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia setelah masa balita adalah masa anak-anak, yaitu usia 6 tahun hingga 10 tahun. 3. Masa remaja. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. 4. Masa dewasa. Tubuh manusia mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan sempurna pada usia kurang lebih 20 tahun. Pada masa tersebut, otot-otot dan otak telah mencapai kekuatan maksimal. Perkembangan cara berpikir telah matang, demikian juga emosinya. Organ reproduksi pada masa dewasa telah berkembang dengan sempurna. 5. Masa tua atau menua. Usia lanjut merupakan periode yang unik dan sulit dalam hidup. Usia lanjut adalah suatu tahap peralihan dalam arti bahwa baik pria maupun wanita harus menyesuaikan daripada semakin berkurangnya tenaga mental dan fisik. 2. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, ada 3 tahap sejarah perkembangan manusia. Pertama, tahap teologis dan militer. Tahap ini merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia dan disebut sebagai masa kekanakan inteligensi manusia. Pada tahap ini, manusia mempercayai adanya kekuatan supranatural yang muncul dari kekuatan zat adi kodrati atau jimat atau kekuatan yang berasal dari luar diri manusia, atau muncul dari kekuatan tokoh-tokoh agamis yang diteladani oleh manusia. 2. Tahap metafisik. Tahapan ini merupakan fase transisi antara tahap teologis menuju ke tahap positifistik, sehingga disebut dengan masa remaja inteligensia manusia. Tahap ini ditandai dengan adanya satu kepercayaan manusia akan hukum-hukum alam secara abstrak yang diilustrasikan dengan bentuk pemikiran yang bersifat filosofis, abstrak, dan universal. 3. Tahap positif dan ilmu pengetahuan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pemikiran evolusionisme sosial Auguste Comte dan dianggap sebagai masa dewasa inteligensia manusia. Pada tahap ini, pikiran manusia tidak lagi mencari ide-ide absolut yang asli, yang menakdirkan alam semesta dan menjadi penyebab fenomena. 3. Isu yang berkembang. Manusia tidak hanya ingin memenuhi kebutuhan fisiknya, tetapi juga ingin memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Manusia ternyata tidak dapat terjawab atas dasar pengamatan maupun pengalamannya. Untuk memuaskan alam pikirannya, manusia membuat atau mereka-reka sendiri jawabannya. Isu timbul disebabkan antara lain karena keterbatasan alat indera manusia, misalnya penglihatan, pendengaran, bau dan rasa, alat perasa. 4. Pandangan menurut Al-Quran. Manusia adalah makhluk religius yang percaya akan adanya Tuhan yang Maha Adil. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan sualalah. Hal ini dapat diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsur kimiawi yang terdapat dari tanah.
Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, akan tetapi hampir sebagian besar para ilmuwan berpendapat membantah bahwa manusia berawal dari sebuah evolusi dari seekor binatang sejenis kera. Konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi. Anggapan ini tentu sangat keliru sebab teori ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. Manusia senantiasa berusaha mendapatkan apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga dialami oleh para makhluk hidup lainnya. Hanya saja manusia berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Materi 2. Teori pembentukan alam semesta, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan asal mula kehidupan. 1. Teori terbentuknya alam semesta. A. Teori ledakan besar. Ledakan dahsyat atau dentuman besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan pemodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu, yang kemudian selalu menjadi referensi sebagai waktu terjadinya Big Bang tersebut. Teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Jika jarak antar gugus galaksi terus meningkat seperti yang terpantau sekarang, semuanya haruslah pernah berdekatan pada masa lalu. Gagasan ini secara rinci mengarahkan pada suatu keadaan masa jenis dan suhu yang sebelumnya sangat ekstrim. Tanpa adanya bukti apapun yang berhubungan dengan pengembangan awal yang cepat, teori ledakan dahsyat tidak dapat memberikan beberapa penjelasan mengenai kondisi awal alam semesta, melainkan mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan umum alam semesta sejak pengembangan awal tersebut. Kelimpahan unsur-unsur ringan yang terpantau di seluruh kosmos sesuai dengan prediksi kalkulasi pembentukan unsur-unsur ringan melalui proses nuklir di dalam kondisi alam semesta yang mengembang dan mendingin pada awal beberapa menit kemunculan alam semesta sebagaimana yang diuraikan secara terperinci dan logis oleh nukleosintesis ledakan dahsyat. B. Teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh beberapa ahli astrofisika bernama H. Bondi, Tegeler, dan V. Hoyle yang berasal dari Universitas Cambridge di tahun 1948. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta tidak memiliki alam dan tidak akan berakhir. Alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap baik dahulu ataupun beberapa waktu ke depan. Berdasarkan teori keadaan tetap, dijelaskan bahwa materi-materi yang ada di alam semesta secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang terus bergerak menjauhi dalam prosesnya. Teori keadaan tetap berdasarkan pada prinsip kosmologi sempurna yang berisi bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan selalu sama. Terlebih, teori ini didukung oleh fakta bahwa sebuah galaksi baru memiliki jumlah yang hampir sama dengan galaksi lama. Dapat dikatakan pula, jika teori keadaan tetap menjelaskan alam semesta tersebut tidak terhingga ukurannya dan tidak terhingga pula usianya. Teori keadaan tetap yang dikemukakan oleh Fred Hoyle bersama beberapa ahli astronomi tersebut ditolak karena sangat bertolak belakang dengan teori Big Bang. Pada teori keadaan tetap, ruang angkasa berkembang hingga menjadi lebih kosong. Di saat yang sama, berbagai macam galaksi saling menjauh. Tidak hanya itu saja, pada teori ini juga mengatakan bahwa zat baru selalu tercipta di dalam ruang angkasa, tepatnya di antara sebagai macam galaksi. C. Teori kabut. Nebula adalah kata dari bahasa Latin yang berarti awan. Teori nebula awalnya dicetuskan pada tahun 1755 oleh seorang filsuf asal Jerman bernama Immanuel Kant. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica
Mereka kan beranggapan bahwa sebuah nebula atau awan berotasi dengan lambat dan perlahan-lahan tertarik oleh gaya gravitasinya dan membentuk tata surya. Teori kan didukung oleh seorang astronom dan ahli matematika asal Prancis bernama Pierre-Simon Laplace. Dilansir dari NASA, Solar System Exploration, pada 4,5 miliar tahun yang lalu tata surya kita hanya berupa nebula atau awan padat gas yang berisi debu-debu bintang. Awan gas ini berputar dengan lambat namun terus-menerus membentuk nebula matahari. Secara perlahan membentuk gaya gravitasi di inti nebula. Gaya gravitasi tersebut menarik partikel-partikel debu dan gas nebula menjadi semakin mendekat membentuk suatu cakram dan disk. Cakram tersebut berotasi semakin cepat dan membuat inti nebula semakin padat. Tekanan dalam inti nebula semakin besar yang mengakibatkan atom hidrogen saling bertabrakan. Atom hidrogen yang bertabrakan kemudian membentuk helium yang memadat dan menciptakan reaksi fusi berantai. Pada saat inilah nebula telah menjadi matahari yang kita kenal. D. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini menyatakan jika awal dari terbentuknya tata surya adalah mempunyai dua bintang. Namun sedemikian cara dan sebab membuat salah satu bintang tersebut meledak. Terdapat sebuah pendapat jika ledakan tersebut diakibatkan adanya tabrakan dengan meteor atau planet yang ukurannya sangat besar. Kemudian, sisa-sisa ledakan yakni berupa debu, gas, dan bebatuan tersebut mengitari bintang yang tidak meledak. Lalu sisa-sisa ledakan tersebut akhirnya membentuk bintang yang tidak meledak. 2. Litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer. A. Litosfer. Litosfer merupakan bagian bumi yang terluar atau biasa disebut sebagai kulit bumi. Pengertian lain dari bagian bumi ini adalah bagian terluar dari lapisan kerak bumi berupa batuan. Batuan di sini sebenarnya bukan saja berupa benda keras seperti batu yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi bisa dalam bentuk tanah liat, pasir, kerikil, abu gunung, berapi, dan lain sebagainya. B. Atmosfer. Permukaan bumi maupun planet-planet yang lain diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut atmosfer yang membentang mulai dari permukaan bumi hingga jauh keluar angkasa. Gas yang membentuk lapisan atmosfer adalah udara yang merupakan kombinasi atau percampuran berbagai macam unsur seperti nitrogen, oksigen, argon, air, ozon. Lapisan atmosfer antara lain adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer. C. Hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer berasal dari kata hidro dan sfer. Hidro artinya air, sedangkan sfer artinya lapisan. Hidrosfer dapat diartikan sebagai perairan yang mengikuti bentuk bumi tang bulat. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, danau, sungai, air, tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Diperkirakan hampir 3/4 tahun atau 75% muka bumi tertutup air. Hidrosfer memiliki siklus yang dinamakan sebagai siklus hidrologi, di mana ada 3 jenis siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. D. Biosfer. Secara harfiah, biosfer merupakan bagian bumi terluar yang mencakup daratan air, serta udara yang menjadi faktor pendukung utama dari keberlangsungan kehidupan serta proses biotik. Sedangkan menurut geofisiologi, biosfer merupakan sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup serta hubungan dengan terjadi di antara mereka termasuk interaksinya terhadap unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. E. Antroposfer. Antroposfer merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjadi tempat hidup bagi manusia. Antroposfer berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan spaira yang berarti lingkungan. Dengan kata lain, antroposfer merupakan bagian dari geosfer yang menjadi tempat hidup bagi manusia serta memiliki fungsi lingkungan hidup bagi manusia. 3. Asal mula kehidupan. Asal mula kehidupan
A. Teori abiogenesis. Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain, makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena makhluk itu ada dengan sendirinya, maka teori ini dikenal juga dengan teori generatio spontanea. Generatio spontanea berarti penciptaan yang terjadi secara spontan, artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Aristoteles merupakan salah satu pelopor teori ini. Teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Teori ini dimukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk. B. Teori biogenesis. Teori biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francisco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori abiogenesis. Francisco Redi melakukan penelitian menggunakan 8 tabung yang dibagi menjadi 2 bagian. 4 tabung masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur susu, dan daging. Keempat tabung dibiarkan terbuka. 4 tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung pertama, tetapi tabung ditutup rapat. Setelah beberapa hari, pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi larat. Percobaan Lazzaro Spallanzani pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Needham. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu sehingga semua organisme yang ada di dalam kaldu terbunuh. Percobaan Louis Pasteur, orang yang memperkuat teori biogenesis dan menumbangkan teori abiogenesis hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur, seorang ahli biokimia berkebangsaan Prancis. C. Teori kosmozon menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Keadaan planet di luar angkasa diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin, serta adanya radiasi yang mematikan sehingga tidak memungkinkan kehidupan dapat bertahan. Pada akhirnya, spora kehidupan itu sampai ke bumi. Teori ini tidak dapat diterima oleh banyak ilmuwan. D. Teori penciptaan. Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Paham ini hanya membicarakan perkembangan materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal-usul materi kehidupan. Penciptaan setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen. E. Teori evolusi biokimia. Teori ini mencoba menggali informasi asal-usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Menurut Oparium, dalam bukunya yang berjudul The Origin of Life, 1936 menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Alexander Oparin adalah ahli evolusi molekuler berkebangsaan Rusia. Oparin menjelaskan bahwa pada mulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Oleh karena adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas-gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana sejenis substansi asam amino. Pendapat Alexander Oparin mendapat dukungan dari ahli kimia Amerika Serikat bernama Halor Urey. Urey menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen. Dengan adanya energi alam berupa halilintar dan sinar kosmis, campuran gas-gas tersebut membentuk asam amino. Pada tahun 1953, seorang mahasiswa, yaitu Stanley Miller, mencoba melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.
Percobaan itu juga dikenal dengan eksperimen Miller-Urey. Teori asal-usul kehidupan. Militer menggunakan campuran gas yang diasumsikan terdapat di atmosfer bumi purba, yaitu amonia, metana, hidrogen, dan uap air dalam percobaannya. Oleh karena dalam kondisi alamiah gas-gas itu tidak mungkin bereaksi, militer memberi stimulus energi listrik tegangan tinggi, sehingga pengganti energi alam halilintar dan sinar kosmis. Militer mendidihkan campuran gas tersebut pada suhu 100 selama seminggu. Pada akhirnya percobaan militer menganalisis senyawa-senyawa kimia yang terbentuk di dasar gelas percobaan dan menemukan 3 jenis dari 20 jenis asam amino. Alat percobaan terdiri atas bagian yang berupa sebuah tabung tertutup yang dihubungkan dengan 2 ruangan. Ruangan atas berisi beberapa gas yang menggambarkan keadaan atmosfer bumi purba. Selanjutnya pada tempat ini diberi percikan listrik yang menggambarkan halilintar. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan gas, menyebabkan terbentuknya tetesan-tetesan air, dan berakhir pada ruangan pemanas kedua yang menggambarkan lautan. Keberhasilan percobaan militer ini memunculkan hipotesis lanjutan tentang asal-usul kehidupan. Para evolusionis menyatakan bahwa asam-asam amino kemudian bergabung dalam urutan yang tepat secara kebetulan untuk membentuk protein. Sebagian protein yang terbentuknya secara kebetulan ini menempatkan diri mereka pada struktur seperti membran sel yang diikuti pembentukan sel primitif. Sel-sel ini kemudian bergabung membentuk organisme kehidup. Mereka menyebutnya sebagai evolusi biologi. Evolusi biologi dimulai pada saat pembentukan sel. Asam amino yang terbentuk dari evolusi kimia akan bergabung membentuk makromolekul. Hal ini dibuktikan pada penelitian Sydney. Larutan yang mengandung monomer organik diteteskan ke pasir, batu, atau tanah yang panas hingga mengalami polimerisasi.